Nama kula Raden Abdul Hamid Mustari. Kebetulan nang masjid nikah kula duduk di kepengurusan Makbaroh. Makbaroh itu dalam bahasa arti Indonesia bagian pasarian, pemakaman. Nah, jadi masjid jami ini kan ada 5 bagian di dalamnya. Ada bagian pendidikan, ada bagian sosial kemasyarakatan, ada bagian kemakmuran masjid, ada bagian makbaroh, dan ada bagian remaja masjid. Masjid itu dibangun oleh seorang raja dari kerajaan Madura Barat yang ke 11 Raja Kerajaan Madura Barat yang ke-9, Panembahan Sedomukti. Nah, Panembahan Sedomukti ini kah putra Seriang dari Raden Jurit Pangeran Cakraningrat IV yang tadinya keratonnya ada di Keraton Sembilangan. Tapi tahun 1745 setelah Raden Jurit itu wafat, beliau menggantikan ayahnya menjadi raja di Keraton Sembilangan dan kemudian memindah Keraton Sembilangan ke Keraton Bangkalan pada tahun 1745. 1747 Panembahan Sedomukti membangun Masjid Agung Bangkalan sekarang ini, yang dulunya merupakan masjid keluarga keraton. Jadi pada zaman dulu, pada zaman beliau membangun masjid itu dibangun hanya untuk keluarga keraton yang sangat suci. Jadi bukan untuk umum. Makanya panjang dalam pengertian setelah Panembahan Sedomukti ada Panembahan Tengah, ada Sultan Abdurrahman Cakradiningrat I, kemudian Sultan Abdul Qadirun kata orang Bangkalan, lalu ada 6 raja. Kemudian kenapa masjid itu kemudian menjadi masjid rakyat? Itu pada masa pemerintahan Sultan Raden Abdul Qadir, Sultan Raden Abdul Qadirun kata orang Bangkalan. Beliaulah kemudian mewakafkan masjid keraton itu untuk kepentingan rakyat, sehingga menjadi Masjid Agung Sultan Raden Abdul Qadirun saat ini. Jadi menjadi masjid jami, masjid agung seperti itu. Pada awalnya ya merupakan benda cagar budaya, jadi yang tercatat di Trawulan 1. Tapi ketika renovasi masjidnya kemudian menjadi pada saat ini sudah tidak tercatat sebagai benda cagar budaya lagi. Ya, karena renovasi perubahan dari masjid itu tidak setahu lembaga kepurbakalaan di Trawulan, sehingga setiap BCB, setiap benda cagar budaya termasuk masjid, pasarian itu mestinya lapor dulu ke Trawulan kalau akan mengadakan renovasi atau perubahan. Jadi Masjid Agung Raden Sultan Abdul Qadir sekarang bukan benda cagar budaya lagi, menjadi masjid biasa. Jadi Masjid Agung itu dulu kan kaum keraton yang membangun, bukan masyarakat biasa dan seorang raja. Masjid Agung itu dibawahi oleh 6 raja: Panembahan Sedomukti, Panembahan Tengah, Sultan Raden Abdurrahman Cakradiningrat I, Sultan Raden Abdul Qadir Cakradiningrat II, Panembahan Yusuf Cakradiningrat VII, dan Panembahan Ismail Cakradiningrat ke-8. Jadi yang membawahi masjid itu adalah para raja-raja kerajaan Madura Barat. Agama Islam itu masuk ke Madura menurut catatan sejarah mulai tahun 1531 Masehi.
yang dimulai oleh Raja Keraton Arusbaya, yaitu Raden Prasan Panembahan Lemahbur. Ketika beliau menjadi raja, menyatakan Islam itu sebagai agama kerajaan saat itu. Seluruh Madura, raja-raja di Madura ikut juga pada Keraton Arusbaya. Nah, perlu dijelaskan bahwa Kerajaan Madura Barat Bangkalan itu ada 5 situs keraton. 1 Keraton Arusbaya, di Arusbaya. Raja-rajanya ada Panembahan Lemahbur, ada Raden Koro, Pangeran Tengah, kemudian Pangeran Mas. Setelah itu berganti ke zamannya Keraton Majeken yang dirajai oleh Raden Prasena atau Pangeran Cakraningrat I, suami dari Kanjeng Ratu Saripahang yang ada di STN Arusbaya. Keraton ketiga dilanjutkan oleh Raden Undaan atau Pangeran Cakraningrat II yang ada di Keraton Toncung Burne. Yang keempat adalah Cakraningrat IV atau Raden Jurit yang keratonnya ada di Sembilangan. Yang kelima adalah Keraton Bangkalan yang dirajai oleh 6 raja: Panembahan Sedomukti, Panembahan Tengah, kemudian Sultan Cakra-Adiningrat I, Sultan Cakra-Adiningrat II, Panembahan Yusuf, Panembahan Ismail. Seperti itu. Ini perlu diketahui bahwa memang pemahaman agama Islam di Madura itu memang sangat lekat dan kental ya. Jadi orang Madura itu sangat mematuhi agama Islam. Tapi jangan lupa pada masa sejarah Islam itu, sebelum Islam masuk Madura itu agama Hindu-Buddha dulu yang ada. Sejarah loh, saya katakan sejarah. Jadi ada paham agama Hindu dan Buddha yang mendahului sebelum Islam masuk ke Madura. Ya, kita kan hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia ya, NKRI, yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 45 dengan filosofi bangsa Pancasila. Di situ tertera Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun berbeda-beda, tapi satu jua Bhinneka Tunggal Ika. Jadi NKRI ini terdiri dari ribuan pulau, yang setiap pulau punya keyakinan adat istiadat yang kemudian dipersatukan di dalam pemahaman Pancasila. Pancasila dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Istilah itu sumbernya dari Al-Quran, disusun oleh para sesepuh zaman dulu dengan hati-hati. Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan norma dasar yang menjadi dasar dari hukum yang berlaku. Jangan saya naik dewe itu pemimpin. Lihat Undang-Undang Dasar 45, norm. Jangan buat aturan-aturan yang membebani rakyat dan lain sebagainya. Mohon maaf, mungkin saya dicap radikal, ya tidak apa-apa, silakan. Tapi saya berpikir bagaimana rakyat Indonesia, bangsa Indonesia ini bisa hidup mulia, sejahtera, adil, makmur, sentosa. Itu harapan.